that I used to call football heritage. ก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าสมาชิกของฟีฟ่าเนี่ย Benar-benar bisa gemparkan Asia. Jose Mourinho dan Madam Pang tiba-tiba buat pernyataan super keras usai timnas Indonesia U22 kalah memalukan tadi malam 1-0 dari Filipina, sampai keduanya geram. Indra Syafri malah menyalahkan pemain, bahkan Presiden AFC pun seketika turun tangan soal masalah ini. Benarkah? Yes, alhamdulillah, ini benar-benar keputusan bagus. Media asing bocorkan satu sosok hebat yang akan jadi pelatih timnas Indonesia senior berinisial JH. Wah, siapa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. Federasi Sepak Bola Belanda KNVB akhirnya berikan kejutan super spesial untuk back top timnas Indonesia, Justin Hubner. Apakah dia masuk top 11 pemain terbaik Liga Belanda pekan ini? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, kekalahan memalukan 1-0 yang diderita Timnas Indonesia U22 melawan Filipina dalam ajang SEA Games 2025 di Thailand menjadi sorotan tajam. Bukan hanya fans yang kecewa, namun dua tokoh sepak bola besar, Jose Mourinho dan Madam Pang, ikut memberikan pernyataan keras. Keduanya mengecam keras keputusan pelatih Indra Syafri yang dinilai tak memanfaatkan potensi pemain-pemain bintang Indonesia. Mourinho bahkan dengan tegas mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera memecat Indra Syafri. Timnas Indonesia U22 yang dipenuhi oleh talenta-talenta hebat seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Mauro Zylstra tampil mengecewakan dalam laga melawan Filipina. Banyak yang mengira kemenangan sudah pasti di tangan, namun kenyataannya Indonesia justru harus menelan kekalahan dengan skor 1-0. Padahal banyak yang berharap dengan pemain-pemain berkualitas itu Indonesia bisa tampil dominan. Namun apa yang terjadi? Strategi yang diterapkan oleh Indra Syafri justru membuat pemain-pemain bintang Indonesia terlihat kesulitan dan frustrasi sepanjang pertandingan. Ivar Jenner yang dikenal dengan kepiawaiannya mengendalikan lini tengah tampak tak banyak berbuat. Begitu juga dengan Rafael Struijk dan Mauro Zylstra yang seharusnya menjadi tumpuan serangan malah dibuat tidak berdaya. Apa yang salah? Sosok yang tak asing dengan dunia sepak bola internasional, Jose Mourinho mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara Indra Syafri mengatur strategi timnas Indonesia. Pelatih asal Portugal ini menilai kekalahan tersebut sepenuhnya merupakan kesalahan pelatih yang tak bisa memanfaatkan potensi besar para pemain. Tidak ada alasan bagi seorang pelatih untuk tidak memanfaatkan talenta yang ada dalam tim. Lihat saja Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Mauro Zylstra. Mereka adalah pemain yang seharusnya bisa mendominasi lapangan, tapi justru dibuat terpuruk dengan formasi dan taktik yang konyol. Ini adalah kegagalan pelatih, ujar Mourinho dengan nada yang penuh penekanan. Mourinho menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak talenta hebat yang bisa meraih kesuksesan di level internasional. Namun, tanpa manajemen yang tepat, itu semua sia-sia. Jika pelatih tidak tahu bagaimana memanfaatkan potensi tersebut, maka yang terjadi adalah kekalahan memalukan seperti ini. Pelatih harus bertanggung jawab, tegasnya. Tak hanya itu, Mourinho langsung memberikan pernyataan yang lebih tegas, mendesak Erick Thohir untuk segera mengambil tindakan. Untuk kebaikan sepak bola Indonesia, saya rasa sudah saatnya ada perubahan besar di tubuh PSSI, tambahnya.
Sementara itu, di sisi lain, Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, juga tidak tinggal diam. Dalam konferensi pers yang digelar usai pertandingan, ia menyatakan kekesalannya terhadap keputusan pelatih Indonesia yang dinilai merugikan tim. Indonesia memiliki pemain-pemain yang sangat berbakat. Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Mauro Zylstra semuanya adalah pemain yang memiliki kualitas tinggi. Saya sangat bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa mereka justru dibuat tidak berdaya? Ini adalah bentuk pengelolaan tim yang sangat buruk, ungkap Madam Pang dengan nada serius. Menurutnya, kekalahan tersebut tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga sepak bola Asia Tenggara secara keseluruhan. Kita di Asia Tenggara harus saling mendukung, tetapi kami juga ingin melihat kualitas permainan yang lebih baik. Indonesia memiliki potensi besar, namun sayangnya mereka malah tampil buruk di bawah kendali pelatih yang tidak tahu bagaimana memaksimalkan bakat mereka. Madam Pang juga mengatakan bahwa Indra Syafri harus bertanggung jawab atas hasil buruk ini. Jika pelatih tidak mampu memberikan solusi dan terus mengabaikan perkembangan pemain, maka dia tidak layak untuk terus memimpin tim ini, tandasnya. Setelah pertandingan, Indra Syafri tampak agak defensif dalam wawancara pasca pertandingan. Alih-alih mengakui kesalahannya, ia malah menyalahkan para pemainnya yang menurutnya tidak mampu mengikuti taktik yang telah disusunnya. Pemain-pemain kami tidak mampu mengikuti instruksi yang saya berikan. Mereka tidak bisa menjalankan taktik yang sudah saya susun dengan baik, ungkapnya. Namun, pernyataan ini justru menambah kejanggalan, mengingat banyak pihak yang berpendapat bahwa strategi Indra Syafri lah yang justru kurang efektif. Banyak yang menganggap bahwa pelatih seharusnya bisa menyesuaikan diri dengan dinamika permainan dan membuat perubahan saat situasi memerlukan, bukan malah bersikukuh pada taktik yang sudah jelas gagal. Tak sedikit juga yang menilai bahwa seharusnya Indra Syafri bisa lebih terbuka dan menerima kritik, bukan malah menyalahkan pemainnya begitu saja. Kekalahan ini tidak hanya disorot oleh Mourinho dan Madam Pang. Di dalam negeri, banyak pengamat sepak bola yang mulai mempertanyakan kepemimpinan Indra Syafri di Timnas Indonesia U22. Mereka merasa bahwa Indonesia memiliki potensi besar, namun kepemimpinan yang salah bisa menghancurkan segalanya. Berbagai suara dalam PSSI mulai melontarkan ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan pelatih yang dianggap merugikan tim. Bahkan, sejumlah pihak menuntut agar Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI segera mengambil langkah tegas untuk memecat Indra Syafri demi masa depan sepak bola Indonesia. Di tengah tekanan yang semakin besar, Erick Thohir harus segera memutuskan apakah ia akan mendengarkan suara-suara kritis ini dan membuat perubahan besar di tubuh Timnas Indonesia U22. Haruskah perubahan dilakukan? Apakah ini saat yang tepat bagi PSSI untuk mencari pelatih baru yang lebih kompeten? Di sisi lain, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, memberikan pandangan yang lebih luas mengenai situasi ini. Menurutnya, meskipun kekalahan Indonesia terasa menyakitkan, ini adalah momen yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi perkembangan sepak bola di kawasan Asia. Kekalahan adalah bagian dari perjalanan panjang dalam dunia sepak bola. Bagi Timnas Indonesia, ini adalah kesempatan untuk introspeksi dan belajar dari kesalahan yang ada. Setiap negara di Asia pasti pernah mengalami masa-masa sulit, dan ini bisa menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem pengembangan pemain mereka, ujar Sheikh Salman dengan tenang. Sebagai pemimpin AFC, Sheikh Salman memahami betul dinamika sepak bola di Asia yang memiliki berbagai tantangan dan keunikan. Menurutnya, kualitas pemain muda Indonesia sebenarnya cukup menjanjikan, namun seringkali kesalahan dalam manajemen dan strategi menjadi penghambat besar.
Sheikh Salman juga menanggapi kritik keras yang dilontarkan oleh sejumlah tokoh sepak bola dunia seperti Jose Mourinho dan Madam Pang terhadap pelatih Indra Syafri. Walaupun tidak ingin terjebak dalam kontroversi, Presiden AFC mengakui bahwa Indonesia sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia Tenggara membutuhkan pendekatan yang lebih profesional dalam hal manajemen tim dan pengelolaan strategi. Tidak ada yang sempurna dalam sepak bola, termasuk pelatih. Namun, pelatih memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan atmosfer yang mendukung perkembangan pemain. Ketika ada kritik yang membangun, itu adalah kesempatan untuk melakukan perbaikan. PSSI harus membuka ruang bagi evaluasi dan perbaikan, baik dalam hal taktik maupun cara memotivasi pemain, ujar Sheikh Salman. Dalam kesempatan ini, Sheikh Salman menegaskan bahwa AFC selalu siap untuk membantu federasi sepak bola di Asia, termasuk PSSI, dalam meningkatkan kualitas sepak bola di negara masing-masing. AFC sebagai konfederasi yang mengelola sepak bola Asia berkomitmen untuk mendukung perkembangan timnas-timnas di seluruh kawasan, baik dalam hal pelatihan, infrastruktur, maupun pengelolaan tim. Kami di AFC selalu siap memberikan dukungan kepada negara-negara anggota kami, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, kami siap membantu PSSI untuk melakukan program-program pengembangan yang lebih sistematis, baik dalam hal peningkatan kualitas pelatih maupun pengelolaan pemain muda. Tidak hanya Indonesia, kami ingin sepak bola Asia terus berkembang, jelas Sheikh Salman. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Meski baru dihantam Filipina, peluang timnas Indonesia U22 untuk menembus semifinal SEA Games 2025 ternyata belum tertutup. Kekalahan 0-1 di laga perdana Grup C Senin 8/12/2025 malam di Stadion 700 Anniversary Chiang Mai memang menjadi kejutan pahit. Gol Banatau di menit 45+1 lewat lemparan ke dalam memaksa Garuda Muda pulang tanpa poin pada laga yang seharusnya bisa menjadi modal awal meraih 3 angka. Hasil tersebut membuat langkah Indonesia semakin berat. Tiket juara Grup C sudah lepas dari genggaman setelah Filipina memastikan 6 poin dari 2 laga. Namun, asa menuju semifinal masih ada meski melalui jalur sempit menjadi runner-up terbaik dari 3 grup. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua Grup C dengan 0 poin dan selisih gol -1 sama dengan Myanmar. Agar peluang lolos tetap hidup, berikut syarat yang harus dipenuhi. Menang saja tidak cukup. Indonesia harus mencetak banyak gol untuk memperbaiki selisih gol. Jika gagal menang, otomatis tersingkir. Jika kedua tim dari Grup B bermain seri, runner-up mereka akan memiliki 4 poin, angka yang mustahil disalip Indonesia yang maksimal hanya bisa mengumpulkan 3 poin. Menang selisih gol lebih baik dari runner-up Grup A dan B. Jika Malaysia atau Vietnam kalah, penentuan runner-up terbaik akan ditentukan lewat selisih gol. Misalnya Vietnam tumbang 0-1, mereka akan punya selisih gol 0. Indonesia harus menang selisih minimal 2 gol atas Myanmar untuk melampaui. Dari Grup A, posisi lebih menguntungkan karena Timor Leste sebagai runner-up sementara baru punya 3 poin dan selisih gol -3. Pada akhirnya, nasib Garuda Muda tidak sepenuhnya berada di tangan sendiri. Indonesia wajib menang meyakinkan atas Myanmar sambil berharap duel Malaysia versus Vietnam menghasilkan pemenang. Media Belanda kembali menghangatkan bursa pelatih timnas Indonesia. Football Primeur mengabarkan bahwa John Heitinga masuk dalam radar setelah mantan bek timnas Belanda itu kini tidak menangani klub manapun.
Pelatih berusia 42 tahun tersebut baru saja didepak Ajax Amsterdam pada November 2025 lantaran performa tim yang tidak stabil. Rumor makin kencang setelah Heitinga kedapatan mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir, dan penasehat tim nasional Jordi Cruyff. Media Belanda menilai langkah itu sebagai isyarat kemungkinan kerjasama. Selain itu, Heitinga juga disebut memiliki darah Indonesia sehingga spekulasi pun semakin memanas. Meski perjalanan terakhirnya bersama Ajax kurang meyakinkan, Heitinga bukan sosok sembarangan. Ia memiliki pengalaman melatih yang cukup panjang, mulai dari menangani Akademi Ajax selama 5 tahun, menjadi pelatih sementara Ajax pada 2023, hingga menjadi asisten pelatih West Ham United dan Liverpool. Bersama Liverpool di era Arne Slot, Heitinga turut membantu meraih gelar Premier League. Musim ini, Heitinga sempat kembali dipercaya memimpin Ajax sebagai pelatih utama. Namun, performa yang terseok-seok di Liga Champions dan tidak dominan di era divisi membuat posisinya goyah hingga akhirnya berakhir pada pemecahan. Dengan posisi pelatih Timnas Indonesia yang saat ini masih kosong, langkah Heitinga di media sosial dinilai bisa menjadi sinyal awal kemungkinan ia merapat ke Garuda. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, tak bisa menyembunyikan rasa was-wasnya jelang laga terakhir Grup C SEA Games 2025. Kekalahan dari Singapura membuat posisi Garuda Muda serba sulit. Mereka terjebak di peringkat kedua dengan 0 poin dan peluang lolos kini sangat bergantung pada hasil pertandingan Vietnam versus Malaysia. Meski Indonesia wajib menang atas Myanmar, kemenangan itu belum tentu cukup. Jika Vietnam dan Malaysia bermain imbang pada laga Kamis 11/12/2025 di Stadion Raja Manggala, Indonesia dan Myanmar otomatis tersingkir tanpa melihat hasil pertandingan mereka. Situasi ini membuat nasib Garuda Muda sepenuhnya berada di tangan negara lain. Indra Syafri memilih untuk tidak pusing memikirkan hal yang tidak bisa ia kendalikan. Saya lebih fokus bagaimana bisa memenangkan pertandingan melawan Myanmar, ujarnya. Ia menegaskan bahwa hasil di grup lain bukanlah sesuatu yang bisa ia atur, sehingga prioritas utama adalah meraih kemenangan pertama di turnamen ini. Dengan waktu pemulihan yang hanya 3 hari sebelum laga penentuan, Indonesia langsung bersiap memulihkan kondisi fisik dan mental pemain. Besok kami recovery dan setelah itu mempersiapkan diri menghadapi Myanmar. Semoga ada hal baik yang terjadi untuk peluang lolos, tutup Indra. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner menerima hukuman berat dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB usai melakukan tackle keras dalam laga Fortuna Sittard kontra Ajax Amsterdam di lanjutan Liga Belanda 2025-2026 Minggu 7 Desember 2025. Masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua, Hubner tak butuh waktu lama membuat kontroversi. Baru 8 menit berada di lapangan, bek berusia 22 tahun itu langsung diganjar kartu merah setelah menekel Rayane Bunida pada menit ke-53. Tanpa ragu, wasit mengusirnya keluar. Tak lama setelah insiden tersebut, KNVB menjatuhkan sanksi. Hubner diskors 3 pertandingan dengan 1 laga bersifat percobaan selama 1 tahun. Fortuna Sittard mengkonfirmasi bahwa klub menerima keputusan itu.
Ini menjadi kartu merah pertama Hubner sejak bergabung dengan Fortuna Sittard, klub yang selama musim ini lebih sering memberinya peran sebagai pemain cadangan dalam 10 penampilan. Sayangnya, kesempatan bermain melawan Ajax justru berakhir buruk dan merugikan tim. Dengan hukuman tersebut, Hubner dipastikan absen dalam 3 laga berikutnya melawan PEC Zwolle, AZ Alkmaar, dan Go Ahead Eagles. Sebuah pukulan bagi sang pemain yang tengah berjuang menambah menit bermain di kasta tertinggi Belanda. Timnas Indonesia U22 harus memulai perjalanan di SEA Games 2025 dengan hasil mengecewakan. Pasukan Indra Syafri takluk 0-1 dari Filipina dan gol tunggal Banatau Otu Abang di Stadion Chiang Mai menjadi sorotan karena lahir dari lemparan jarak jauh. Skema yang selama ini justru identik dengan permainan Indonesia. Indra Syafri mengakui dirinya tak menyangka Filipina akan mencetak gol lewat cara tersebut. Ia menilai para pemain lengah dan tidak menjalankan tugas penjagaan sesuai instruksi latihan. Sangat disayangkan, lemparan ke dalam itu menjadi gol karena pemain tidak mengikuti apa yang sudah dilatih, ujar Indra. Untuk memperbaiki situasi, Indra memasukkan Robi Darwis, spesialis lemparan jauh di babak kedua, bersama Rahmat Arjuna dan Tony Firmansyah untuk memperkuat sektor belakang. Indonesia memang mampu menguasai permainan setelah pergantian formasi, namun tetap kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi kedua grup C dengan 0 poin, hanya unggul selisih gol dari Myanmar. Garuda Muda harus bangkit pada laga terakhir kontra Myanmar yang akan digelar Jumat 12 Desember 2025 di tempat yang sama. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan kawan.